Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian, ini kuliah yang kesekian kali dan mata kuliahnya masih tentang adab. Kemarin baru kita masuk ke seri bagian pertama ya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman sekalian, untuk sedikit mengulang dari pelajaran pertama kemarin tentang adab di bagian pertama. Mas Saiful, kita ini sudah sampai tingkat mana nih? Ujlah sudah, berikutnya apa? Obat ya? Oke, baik. Maksud Tarno, kita harus ngapain sekarang nih, tahap berikutnya nih, untuk penduduk rohani? Harus zuhud, ya, itu kemarin. Jamilah setelah zuhud harus apa nih? Belajar sabar. Terus berikutnya ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tolong ditulis sekali lagi. Nanti akan ada ulang. Kemarin sampai ini ya, sampai muhasabah ya. Introspeksi. Baik, berikutnya kita masuk ke kerangka. Sekali lagi ini baru kerangka ya, bulan berlalu. Ini mungkin ada 10 seri nih kelihatannya. 10 kali pertemuan, bukan seri ya. 10 kali pertemuan khusus membahas adab. Karena adab itu memang menjadi acuan dasar banget bagi penduduk rohani, ya. Sangat amat penting. Ini yang kemarin. Kemudian berikutnya yang ketiga harus tawadu, rendah hati. Nanti ketika kita penjabarannya baru kita akan paham. Ternyata di dalam banyak mimpi teman-teman banyak isyarat bahwa memang kita ini harus tawadu. Rendah hati bukan berarti kita merendahkan diri, bukan. Baik kepada orang lain, rendah hati. Jika kita waktunya untuk mengalah. Tapi pada saatnya titik tertentu juga kita harus menunjukkan keteguhan hati ya. Jadi rendah hati itu adalah bukan merendahkan diri, berbeda. Nanti saya jelaskan secara rinci dan kenapa harus begitu ada di dalam mimpi, juga dalam kitab-kitab yang ada ya. Apa itu tawadu? Tidak merasa lebih baik dari siapapun. Nah teman-teman harus sampai puncak ini ya. Saya juga sudah sering mengingatkan, kita tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain. Kita harus sama-sama belajar. Saya pun sesungguhnya meniatkan diri untuk belajar ulang tentang sifat tawadu ini. Jadi, tapi bukan berarti kita juga tidak boleh menonjolkan potensi kita, bukan. Jadi begini, beda. Tidak merasa lebih baik, tapi bukan berarti kita tidak boleh menonjolkan potensi. Itu harus. Tapi di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dan dalam forum yang tepat.
Jadi jangan di forum bebas kemudian kita ingin seolah-olah lebih baik dari yang lain. Contoh teman-teman harus paham. Ketika ditanya dalam forum, ada yang hafal tentang ini formula bagaimana caranya supaya ikan ini sehat? Tonjolkan, karena dia punya kemampuan. Nah itu di tempat yang tepat. Jangan sampai tidak ditanya orang lain tiba-tiba bicara hal yang tidak perlu. Ya, itu tidak merasa lebih baik, tapi juga kita tonjolkan kemampuan di tepat waktu yang tepat. Contohlah, saya kadang-kadang mau menyombongkan diri, tapi bukan sehari-hari kehidupan saya, ngobrol nih, saya dulu begini, saya dulu itu. Tapi di waktu yang tepat, ketika teman-teman masih tidak paham, seolah-olah mengabaikan, seolah-olah menganggap ya ilmunya kita sama, nah itu sombong kepada orang sombong namanya. Ya. Artinya ketika teman-teman sudah tahu harus melakukan ini, tidak lakukan berarti kan sombong. Maka kadang-kadang lawannya harus sombong lagi. Supaya apa? Ada shock terapi kepada dirinya. Oh iya ya, berarti ilmu saya ini masih belum sebanding. Maka saya harus mendengar. Itu rumusnya. Itu bukan berarti tinggi hati. Jadi beda ya penempatan. Jadi teman-teman harus mulai memahami apa itu arti tidak merasa lebih baik. Ketika terpaksa, maka boleh kita tunjukkan bahwa saya lebih baik dari Anda. Karena Anda tidak mau nurut terus, bahkan melanggar, kita tunjukkan kita siap. Supaya dia memahami bahwa kita lebih pengalaman, ilmunya lebih tinggi, sehingga dia harus ikut. Karena bisa jadi membahayakan sebuah pergerakan kalau ada orang yang merasa menganggap menyepelekan. Paham ya? Paham maksud saya? Jadi itu menyombongkan diri boleh, tapi pada waktu yang tepat, di forum yang tepat, jangan di publik yang tidak ada hubungan apapun. Yang berikutnya, menganggap ini selalu dalam kekurangan. Nah ini dia. Rendah hati itu teman-teman, tolong ya semuanya harus merasa kekurangan terus. Jadi itu rumusnya. Bagaimana kaitan dengan nanti penduduk rohani dikaitkan dengan perjuangan kita ke depan? Nanti kita akan bahas satu persatu. Di dalam perjuangan nanti kita sebagai manusia pasti akan mengalami sesuatu hal yang selalu di luar dugaan kita. Nah maka dari sekaranglah kita mulai melatih diri untuk merasa kekurangan. Teman-teman, dampaknya apa coba kalau merasa kekurangan terus? Coba saya mau tanya ya. Introspeksi diri betul. Oke, terus? Ingin terus belajar. Nah, ingin langsung belajar terus. Rajin belajar ke sini. Contoh, ya banyak introspeksi juga dan semuanya. Mau mendengar orang lain. Nah itu dia. Jadi, tapi ketika kita merasa tidak kekurangan, nah belajar malas apa malas. Tapi itulah artinya potensi dia tidak akan masuk kepada kelas penduduk rohani. Jadi kan sekalian, luar biasanya dalam mimpi ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Ketika ditakwilkan, ditunjukkan orang ini sudah masuk kepada mana. Ya. Bahkan, ya mohon maaf, kita sudah bicara yang agak lebih jauh ya tentang masalah-masalah kewalian. Jadi itu dinampakkan ternyata dalam mimpi. Yang kenapa, entah kenapa Allah melalui mimpi lain memberitahu kepada saya, melalui mimpi teman-teman ya. Sehingga mohon maaf nih, saya akhirnya memahami. Karena wali itu kayak begini ya sosoknya. Saya gali, iya benar juga ya. Jadi saya belajar dari situ.
dan berbagai macam hal-hal yang sifatnya tentang bagaimana menjadi penduduk rohani. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita semua. Makanya nanti saya urai dengan mimpi-mimpi. Nanti pendalamannya teman-teman sekali lagi akan merasa sesuatu yang berbeda apa yang akan kita jelaskan. Karena ini kita gabungan dari ilmu fikih dan sebagainya, kemudian dari mubasyirah yang ada. Baik, yang keempat, ini kan poin berapa nih? Poin dari adab terhadap diri sendiri ya. Ini bagian dari adab sendiri, yaitu kemarin sudah poin 1, 2, kemudian sekarang 3 dan 4. Adab terhadap diri sendiri. Menjaga waktu dan diam. Ya, ini harus kita sama-sama ya belajar menjaga waktu dan diam. Tidak menyiapkan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Ini seruan saya sudah lama. Jadi tanpa disadari oleh saya sendiri, sebetulnya kita sudah diingatkan. Makanya kurangi teman-teman sekalian. Kita sempat pegang handphone sehari 2 jam, manfaatkan untuk yang sangat amat penting. Kemudian juga di saung istirahat, manfaatkan. Semuanya sangat bermanfaat. Oke ya, tidak menyiapkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Diam jika tidak perlu bicara dan menjaga lisan. Jadi kalau tidak perlu bicara, lebih bagus diam. Jadi kalau teman-teman, ibu-ibu, mama masih banyak bicara, apalagi ngomongin orang lain, apalagi ngoreksi kekurangan orang, itu berarti tidak akan lolos jadi penduduk rohani, ya. Dan menjaga lisan. Hati-hati, karena pengalaman saya di lapangan, pengalaman saya di organisasi, pengalaman saya bergaul, penyakit itu dari mulut yang utama. Makanya ikuti teman-teman di sini yang diam, itu jauh lebih baik. Tapi ketika harus bicara, jagoan, nah itu yang hebat. Pada saat bicara, dia hebat. Tidak ketika ngumpul-ngumpul, ya, kemudian bertemu di mana saja, kalau tidak perlu bicara, lebih baik diam. Karena potensi lisan ini adalah potensi perusak dari banyak unsur. Apa coba? Lisan bisa terjadi adu domba. Lisan tidak bisa jadi fitnah. Lisan bisa jadi perang antar kampung. Lisan itu Masya Allah, bahaya itu. Makanya tolong, ini saya lihat, mohon maaf nih, ibu-ibu masih banyak nih. Saya tahu persis ya. Tolong jaga. Jaga, ini sangat amat penting. Nanti ini lebih mendalam ya. Bahkan di dalam mimpi itu nanti kita juga akan terpecah belah. Pengikut Al-Mahdi dalam ada semua mimpi itu akan terpecah belah. Ternyata kenapa? Lisan. Tuh, hati-hati. Makanya penduduk rohani itu, saya mohon sekali ini semuanya jaga lisan ya. Jadi hati-hati. Wah ini begini, itu begitu, wah harusnya begini. Udahlah, enggak usah. Ya, bekerja diam saja. Kalaupun mau sesuatu yang tidak puas, lebih bagus ke atasan kita, ke atas. Itu ya, jangan ke samping. Saya sudah nggak suka ngajarin. Kalau mau bahas sesuatu, jangan ke samping. Kecuali memang mau musyawarahkan sesuatu. Tapi kalau ada sesuatu, oh kemarin tuh ini ngomongnya begini ya, saya itu udah itu yang berbahaya Pak. Stop kebiasaan itu. Penghuni penduduk rohani tidak boleh lagi ada. Ya. Apalagi menilai itu gimana sih cewek dia ya gitu tuh. Aduh jangan sudah. Stop. Karena nanti baik di medan jihad sesungguhnya ternyata banyak terjerembab karena lisan.
Ya, baik. Jadi lebih bagus diam saja. Oke. Berikutnya, adab terhadap sesama. Tadi menjaga. Ini bagian C. Sesama ya, C. Adab kepada pemimpin murabi. Nah, pemimpin di sini tidak harus saya saja, tapi juga pemimpin bagian tanaman keras, pemimpin taman lunak, kepada mudir, kepada yang di sini kan ada pemimpin bagian masak di dapur. Tolong mulai kita belajar menggunakan adab ya. Jangan ngobrol seperti ke teman biasa yang kadang-kadang namanya teman ya, entah itu bebas bicara dan sebagainya. Mari kita mulai belajar ya. Belajar untuk kepada suami, pemimpin juga. Tolong belajar juga adab kepada suami karena pemimpin. Oke, jadi berikutnya adab bersama apa lagi? Takjim. Nah, mulai ya kita belajar untuk mau menghormati orang lain. Ketika bicara kita dengarkan, hormati. Kemudian mau mendengar dan tidak membantah, kecuali sudah dianggap menyimpang. Jadi kalau pemimpin itu dengarkan, kecuali menyimpang, baru kita bantah. Selama tidak menyimpang, tidak dibantah. Yang terbaik, kalaupun kita mau usul dengan kalimat yang baik, atau jangan di forum, takut mempermalukan. Jadi lebih bagus nanti saya mau ketemu. Nah, ini bagaimana ada sebagainya. Jadi itu adab-adab yang harus kita ini ya mulai ya. Jadi saya pun juga harus belajar, sama-sama belajar untuk kita adab ini semua ya. Berikutnya, menjaga etika lahir batin terhadap pemimpin. Ini nanti kita akan kupas lagi menjadi pengetahuan yang harus kita peroleh. Sekali lagi, teman-teman akan ada satu dimensi lain nanti setelah penjelasan ini semua ya. Karena dimensinya adalah pendalaman dari banyak mubasyirat. Karena sekalian, saya baru menemukan satu hal yang di luar pemikiran kita sebelumnya. Ternyata mimpi itu tidak hanya untuk kepentingan sebagai kabar gembira atau peringatan, tapi di situ ada unsur petunjuk tentang adab, tentang bagaimana itu, tentang harus kita bersikap, tentang lobby, tentang artinya Masya Allah, ternyata mimpi itu mengandung nilai-nilai sejauh itu. Makanya kemarin ingat peringatan dari Allah melalui simbol-simbol, itu peringatan bagi kita untuk memulai yang pertama adab ya. Jadi Allah mengingatkan kita yang pertama apa? Adab ternyata. Coba kalau kita baca, perhatikan peringatan Allah yang 3 itu, 2 itu, 3 ya, 2, 3. Ternyata isinya banyak adab, peringatan adab. Kita selama ini enggak adab kepada Allah dan sebagainya. Nah, maka menjaga etika lahir batin kepada pemimpin adalah hal yang sangat penting. Jadi batinnya juga harus zero, artinya memang ini karena kehendak Allah. Dan saya lahir batin ikut kepada petunjuk bahwa Anda memang harus jadi pemimpinan saya, dan saya siap untuk mengikuti arahan dan instruksi kepada semua level, jangan hanya kepada saya, kepada Mas Tarno sebagai pemimpin di Tanah Lunak harus ikut. Dan Mas Tarno perintahkan begini, nggak boleh bantah lagi ya.
Nggak boleh. Mas Tarno memerintahkan apapun kepada timnya, jangan bantah. Mari kita setelah tidur kumpul lagi, karena Mas Tarno mau mengejar target, ada target dari saya. Nah, siap, laksanakan. Begitu. Itu namanya siap lahir batin, menjaga etika. Karena seandainya diperintahkan oleh Mas Tarno, kumpul lagi setelah tidur, dan kemudian tidak ada satupun yang datang, ini berarti tidak menjaga etika. Kenapa itu? Dilecehkan kan Mas Tarno. Itu ya, paham ya? Baik. Adab kepada sesama. Ini saling itu penjalan rohani. Jadi sesama kita nih, sesama kita. Saling mendoakan, nah, jauhkan dari iri hati. Ini penyakit menahun berabad-abad, ya. Mari teman-teman, waduh ada lebah. Saya mau jadi Spiderman ke sini. Oke. Rekan sekalian, iri hati ini, penyakit memang sulit diberantas. Tapi gimana ya, ternyata penduduk rohani itu nggak boleh ada ini penyakit iri hati. Mari kita sama-sama, walaupun berat, tapi ini harus kita berantas ya, penyakit ini harus kita berantas. Karena ketika didalami dari banyak aksar kitab-kitab ulama, kalau sampai ada di dalam hati kita masih ada iri, itu sulit untuk lolos. Karena setan paling mudah dari sini, ya kan? Itu setan. Masa Kang Diki mempercayakan ini ke Mas Su? Harusnya kan yang itu dia iri hati. Masa Kang Diki ngajak Mas Didi terus kemana-mana? Ya. Padahal kan pertimbangan pemimpin pasti ada pertimbangan yang kenapa. Nah ini harus sudahlah, jangan ada ya. Tolong kita tidak boleh ada lagi penyakit yang sulit, yang menahun berabad-abad di dalam hati manusia. Pintu setannya tinggi dari sisi iri hati. Nah, ini lagi nih, penyakit yang susah menahun. Ya. Kita ini kadang-kadang lidah pengen aja membuka aib orang. Ini setan tuh dari sini paling bahaya. Iri hati dan aib ini ternyata sulit untuk dilaksanakan. Karena dorongan setannya ini tinggi. Setan tahu kelemahan manusia. Apalagi kita ada permasalahan. Contoh, mungkin dia mendengar dari orang sini, saya menegur seseorang. Dia tahu kelemahan manusia. Jadi setan itu kan manusia dan jin. Contohlah, saya menegur Mas Dedi, saya marahin karena pelanggaran. Terdengar sama orang yang tidak suka dengan kita. Pasti deketin Mas Dedi, cek. Orang yang sudah iri itu pasti cek. Jadi kenapa? Ngapain kamu di situ? Dimarahin melulu, udah keluar sebagainya, dipancing-pancing lah Mas Dedi. Bener nggak begini isunya? Bener nggak begini? Biasanya orang luar mencari orang yang demikian. Untuk apa? Membuka aib. Wah, bener nggak? Paniki isunya begini. Bener nggak? Begitu. Akhirnya kan terpancing. Kalau Mas Dedi lemah, terpancing kan? Karena memang sakit hati sama saya, misalnya, dimarahin terus. Akhirnya buka, iyalah, Paniki begini loh, udah, membuka aib. Baik, jadi tolong kita semua
jaga. Tutup aib kita semua di sini. Tutup aib kita semua. Karena aib itu jadi peluru yang akan memecah belah. Dan tentu ukhuwah ini yang menjadi kewajiban lah, standar ya. Harus adab kepada umum. Nah, kepada umum lah, kepada masyarakat. Kalau tadi sesama kita nih, bedanya apa? Kepada sesama salik. Salik itu orangnya, kalau suluk perbuatan. Ya, tahu ya. Suluk apa? Perbuatan. Ayo, kemarin suluk apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, ya. Ini yang sedang kita lakukan ini. Ini yang sedang kita adab, itu bagian dari suluk untuk menuju jalan rohani. Suluk. Salik itu adalah orang yang sedang menjalankan kita nih, salik-salik. Mas Musa salik. Ya, maksudnya itu orangnya. Oke, baik. Jadi tadi pertama adab kepada pemimpin dulu, murabi atau amir lah. Kemudian yang berikutnya adab sesama kita nih. Dan adab kepada masyarakat luar di kita. Masyarakat lingkungan ya. Nah, ini berbuat baik, tidak menyakiti, menjaga rahmat bangsa kita. Ini harus, dan ini sudah sering saya ajarkan ke teman-teman, agar bahkan ketika masyarakat salah, udah kita mengalah. Teman-teman, tolong ya. Katakanlah Mas Udin, katakanlah ada perselisihan atau ada beda pendapat dengan penduduk di sini. Udah, kita mengalah saja. Kita mengalah. Kenapa? Kita tahu diri bahwa kita ini di sini adalah pendatang. Oke, begitu. Sabar menghadapi gangguan tuh. Sama. Gangguan ujian. Jadi jangan sampai lagi terulang sebaliknya, kita bikin masalah. Makanya alhamdulillah jadi pelajaran bagi kita. Kemarin anak-anak kita semua bikin masalah di luar. Tapi Allah jaga, nggak ada satupun anak yang ketangkep, dan hampir-hampir ada yang ketahuan. Coba ya. Itu adalah bagian dari gangguan. Ya, saya juga diuji kesabarannya menghadapi anak-anak kita ini. Ya, itulah memang ya. Bagian dari harus kesabaran. Ada dalam kehidupan diujilah ya. Oke, ini deh, poin deh. Nah, ini dia. Kesunyian batin. Teman-teman, salah satu yang saya lakukan mengapa saya tidak tinggal di rumah, di saung dengan istri, saya lebih bagus sendirian. Salah satunya adalah ingin ini poin ini. Karena saya harus banyak berpikir, harus banyak merenung, harus banyak berpikir. Ada kesunyian batin. Walaupun tidak sepenuhnya, karena bagaimanapun tanggung jawab kepada keluarga tetap harus ada. Ya, jadi kesunyian batin ini menghindari keributan. Dua, misalkan Ustadz Abu Kasya ya katakanlah ada selisih paham dengan Mas Sutarno,
Lebih bagus diam. Ya sudah, saya mengalah saja. Kenapa? Karena ini dia sudah dapat kesunyian batinnya. Kecuali kita ingin menyelamatkan istri, anak. Kalau istri terjerumus atau salah dalam hal, kita keras tidak apa-apa. Karena itu tanggung jawab kan, istri kan tanggung jawab kita. Anak tanggung jawab kita. Dituntut di akhirat kan. Kalau istrinya masih ngomongin orang, masih berprasangka baik, keras nggak apa-apa. Tapi kepada sesama yang sifatnya bukan tanggung jawab kita, lebih bagus kita menjaga hati di dalam kesunyian, termasuk banyak mengalah. Jadi orang kita kasih tahu, enggak begini, oke, ya sudah, baiklah. Walaupun dia salah, tapi biar nggak usah debat, karena kita ingin batin kita tidak ada konflik. Nah ini menghindari konflik, kita punya kesunyian batin. Ya. Baik, kecuali tujuannya menyelamatkan, sekali lagi, menyelamatkan akidah orang, menyelamatkan apapun, menolong orang lain. Nah, kita ambil risiko. Tapi kalau bukan tujuan itu, kita lebih bagus mengalah, ya. Apa contohnya? Tidak membicarakan orang lain. Nah ini semakin banyak melihat orang, ini batinnya bukan sunyi. Apa namanya? Sebalikannya apa? Kayak pasar kan? Betul nggak? Gelisah. Nah, kenapa gelisah? Ya itu ngomongin orang lain terus. Jelas ya? Kayak pasar, batinnya kayak pasar gitu. Itu gimana sih yang ini? Gimana sih yang itu? Gimana sih? Aduh. Kayak pasar ya dalam hati. Udah orang lain mau begitu, ya silakan selama tidak mengganggu. Nah kita biarlah pemimpin yang menyelesaikan, bukan kita. Kalau sekedar menasihati dengan perilaku boleh, tapi kalau jadi omongin, langsung saja kasih tahu, jangan dibicarakan, ya. Apalagi pada orang lain. Menghindari keluhan. Nah, orang yang banyak keluhan, batinnya tidak sunyi, kayak pasar juga batinnya. Gelisah, kemudian tidak tenang, pengennya ngeritik orang terus, pengen nyalain orang terus, itu. Ya. Jadi keluh kesah. Keluh kesah terjadi apa? Dari mana akarnya keluh kesah? Ketidakpuasan. Nah, padahal dari kemarin bab pertama kan udah jelas. Sudah kita ikhlas dengan segalanya. Ikhlas. Ustaz Abu Pida bikin saung. Ternyata agak reo dikit atau mirip dikit. Siapa? Ustaz Abu Kasha bikin saung agak miring dikit. Ikhlas saja ya. Jadi jalannya gitu. Ikhlas. Gak usah marah-marah ke Mas Wada, ikhlas. Ya perbaikilah. Oke. Gak usah mengeluh. Ya sudah, perbaiki aja lah. Bocor gimana sih? Masalah bocor wah, isinya ngomong gitu gak usah. Sudah perbaiki. Belajar ya. Tingkat tinggi ini memang tidak mudah. Kemudian yang berikutnya adalah semua total untuk Allah. Nah ini sudah tingkatan yang lebih berat lagi sebenarnya. Poin kedua, ibadah bersifat hablu minallah. Tidak mudah. Bapak-bapak, om-om, adik-adik, kakak-kakak tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Berarti ini harus jadi orang mukmin. Kalau kita sudah semua bersifat hanya untuk Allah, ini kelasnya mukmin. Dan ternyata orang mukmin itu berat. Saya sudah katakan berkali-kali, setelah memahami arti mukmin itu berat, sulit sekali dicapai.
Dan insya Allah orang-orang penduduk ruhanilah yang insya Allah akan bisa menjadi orang mukmin. Makanya kita raih, sedang dididik ini sekarang ya. Jadi orang mukmin ternyata nggak bisa teori, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya. Ince, emak, siapa lagi? Pompo. Ternyata tidak bisa teori. Benar, saya sudah, Masya Allah, saya sudah kotak-katik nih. Ini bisa nggak lah? Dalam teori. Tidak bisa. Oleh apa coba mencapai ini? Ikhlas. Oleh ikhlas syarat dasar. Oleh apa? Latihan. Ternyata untuk mencapai hablum minallah ini latihan, praktek, pengalaman, ujian, praktek apapun, ini baru akan mencapai ternyata rekan sekalian. Gak bisa sama teori begini nggak nyampe. Harus dipaksa, betul, dipaksa, diuji, dibolak-balik, dijedut-jedutin, ya apa itu, baru akan mencapai tingkat ini. Semua ibadah kita hanya untuk Allah. Dan saya yakin, ini alhamdulillah saya merasakan ya. Setelah kita ditegur nih, saya merasakan perubahan. Saya merasakan betul. Teman-teman sudah mulai nih kelihatannya agak sedikit berubah menuju kepada ini. Jadi saya agak optimis ya. Apalagi ada kehadiran Saudara Lukasa yang membantu saya dalam bidang pendidikan. Nah ini terasa bantuan dari Allah. Jadi saya optimis kita mampu ya mencapai sifat ini. Karena sekali lagi saya sudah kaji dari semua sisi, tidak bisa ternyata, harus dengan ujian dan praktek terus-menerus di dalam keseharian kita. Dan memang rumusnya ternyata harus berjamaah, baru akan mencapai titik. Kemudian hablu minanas. Nah, nanti kita urai ya, secara jelas. Karena ini nanti rekan sekalian, kalau teman-teman sudah memahami konsep Haudhu Minanas ini, inilah bekal perjuangan nanti ketika kita diterjunkan membangun Islam yang sesungguhnya. Ternyata ini sangat penting. Ya. Nanti ini akan banyak nih. Contoh, kita nanti mulai terjun dakwah di lapangan, menyampaikan mubasyirat dan peringatan-peringatan Allah. Ini adalah dalam rangka menyampaikan kebaikan kepada sesama manusia. Ini bagian dari ini, hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi bukan sempit hanya sekedar standar yang kita tahu, tapi ternyata luas ini. Termasuk nanti bekal kita nanti berjuang di medan yang sesungguhnya ya. Nah, modalnya adalah modal ini. Baik, kita terusan. Yang poin ketiga, bagi penduduk ruhani itu harus diatur makanannya, tidur dan bicara. Jadi makan pun diatur, karena banyak sekali adab makan, adab tidur, adab bicara, ya sesuai hadis-hadis. Apa yang harus kita lakukan dengan adab bagi penduduk rohani mengenai makan, tidur, dan bicara? Pertama, makan secukupnya. Alhamdulillah kita sudah lakukan ini. Insya Allah kita sudah lolos ini. Kita makan seadanya, secukupnya, di nampan berbagi, walaupun kebiasaan kita masih kurang nih, ya. Biasanya kita di rumah 2 piring, sekarang harus berbagi dengan teman-teman berlima. Ini alhamdulillah kita sudah bisa. Ya.
makan secukupnya. Kemudian yang berikutnya, tidur sedikit ternyata. Yang terbaik di dalam konteks isyarat penduduk rohani itu tidur harus sedikit. Batas minimal ukuran rohani. Nah ini ya. Kalau ukuran dokter 8 jam. Ternyata ukuran dokter ketika masuk ke penduduk rohani, waduh, ini mah orang panas. Ketika ukuran penduduk rohani, wah, ini orang yang tidak akan mampu menghadapi nafsu sendiri. Beda ukurannya. Penduduk rohani itu 3 jam sehari cukup. Bahkan tidur siang sebentar saja. Itu ukurannya berbeda. Dan ternyata teman-teman sekalian malah lebih sehat. Mau tahu contoh nih? Yang kita kenal ya secara kasat mata semua orang udah kenal. Sosok Pak Jokowi misalkan, mantan Presiden RI ya. Ketika saya sempat ketemu di sebuah forum, itu beliau ternyata memang rajin tahajud. Jadi jam 3 itu sudah bangun. Dan dia sejak wali kota tuh kadang-kadang subuh tuh udah keluar lihat-lihat pasar. Kan orangnya memang senang ke lapangan. Habis subuh nggak pernah tidur lagi katanya. Jadi 3 hari, tapi coba lihat nggak pernah sakit sehat kan, nggak pernah gemuk. Saya malah agak gemuk. Saya kalau ke Jakarta 3 hari dia langsung ininya. Aduh, ini tergoda nih. Habis Mas Dedi beliin yang enak-enak. Udah dibeliin saya. Makanya ya itu. Baik, tidur harus sedikit ya minimal. Jadi jangan terlalu kenyang. Kalau bisa teman-teman berusaha ya maksimal mungkin memaksakan diri. Karena bisa ternyata alhamdulillah saya udah praktek. Jadi kalau saya bicara itu saya bukan om dong, tapi udah praktek alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata sehari rata-rata 3 jam itu cukup ternyata. Bahkan apa? Sepertinya pikiran terbuka gitu. Ya kayak cerdas lah gitu ya. Itu ternyata Masya Allah, Nabi pun sedikit tidurnya. Baik, jelas ya teman-teman sekalian. Paksakan, mari kita semua paksakan tidur sedikit mungkin. 2:30 sudah bangun, sudah istighfar. Kalau perlu sholat dulu di saum masing-masing. Kan Rasulullah begitu juga ya. Dan sebagainya. Baik. Nah, bicara seperlunya. Tadi ya, dari bab yang lain pun tadi sudah dibicarakan seperlunya. Kecuali sedang mengajari orang, kecuali sedang begini presentasi, kecuali sedang ngajar. Ya ngajar gimana kalau ngomong sedikit? Harus banyak ngomong berarti. Nah, jadi saya memang harus bicara banyak. Kenapa? Karena ya itu tadi, memberi instruksi ngomong, menasihati ngomong, memberi kajian ngomong, membimbing ngomong. Gimana? Saya tuh malas ngomong sebetulnya. Saya tuh orangnya, ini katanya istri, saya tuh jarang ngomong sebetulnya. Saya tuh asli jarang ngomong, jarang. Saya nyupir dari Jakarta ke Bandung, kalau nggak diajak ngomong nggak pernah ngomong saya. Betul aslinya. Tapi karena ini sedang memimpin, ya harus banyak ngomong. Jadi saya tuh sebetulnya malas. Tanya silakan ke Jamila yang sudah nikah bertahun-tahun, 10 tahun ya nikahnya. Tahu? Sampai Jamila dan istri yang lain pun sama. Julukan saya tuh Abi Menggaring. Tahu garing? Kaku. Iya kaku. Garing, Abi Menggaring. Semua tuh julukan saya tuh garing. Nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah ngomong, jarang.
Siapa bilang itu beda? Tahu itu. Beda. Orang pendiam lebih romantis kadang-kadang. Gimana sih? Salah itu. Maksudnya gini, saya tuh jarang masuk rumah, paling negor gimana sama udah diam aja, apa bersih, paling sama anak enggak. Males, saya nggak tahu. Jangan ngomong, aslinya tuh saya jangan ngomong, aslinya. Kalau di sini banyak ngomong, ya gimana? Harus membimbing, harus negor, harus apa? Oke ya. Bahkan kadang-kadang video call sama istri. Abi ngapain sih? Saya mulung-mulung ngomong, ya ngomong dong. Ya saya nggak ada yang perlu diomongin, gimana? Gitu. Itu aslinya ya teman sekalian, harus tahu asli saya sebetulnya. Baik. Nah ini ciri-ciri lahir batin penduduk rohani. Ini bab 4. Oh waktunya oke, tinggal sebentar lagi 10 menit lagi ya masih kekejar. Tadi kan sudah ada mengenai harus siap lahir batin, tapi secara umum juga kita harus siap secara berjamaah. Lahir, apa lahir? Ini lahir itu fisik dalam pengertian ini ya. Mari kita sederhana dalam berpakaian, tapi bersih dan sebagainya. Tapi memang pasti sederhana ya, orang gak pada punya duit semua. Mau mewah gimana di sini? Aduh, ini. Tapi tidak apa-apalah. Kecuali barangkali ya saya tuh sebetulnya ini rekan sekalian nih, ada yang kontradiksi dengan saya semua. Teman-teman mau tahu tidak? Saya kalau nggak dibeliin baju sama istri saya nggak pernah beli. Saya tuh celana panjang satu aja dulu. Ya aslinya begitu. Kenapa saya sekarang beli jaket? Karena saya tahu baru di syuting nih. Kenapa? Ada yang mengkritiki saya. Salah satunya Mbak Mutia. Yang lain juga ada. Kang Diki jaketnya jangan 2 dong ya. Saya kirim ya. Jangan ya. Saya beli aja. Kang Diki itu syuting soalnya diperhatikan orang semua gitu ya. Aduh, jadi saya beli jaket. Saya kadang-kadang hitung-hitungan buat, aduh sayang kalau mendingan buat makan di sini. Aduh, tapi terpaksa lah, ya. Baju koko itu aja. Ya, gimana ya? Saya dikritik sama banyak teman-teman helper. Ya. Dikritiknya mau dikirim, tapi saya nolak jangan. Udah saya beli sendiri aja. Oke. Nah, tidak suka tampil menonjol. Iya dia aja ya. Bajunya aja bekas semua. Mas Wadan ini memang orang yang sudah teruji, sabar ketika dibully sabar, tidak mau menonjol, tidak mau kajian, padahal ilmu banyak sebetulnya. Wah pahalanya banyak. Ditawari nikah, saya di surga aja. Wah pokoknya dah. Belum ada yang tepat, Kang. Minimal menyenangkan lah. Kasihan udah bikin saung-saung coba. Kesalip terus dari dulu ya Kang, apa kan? Baik ya. Dan insya Allah saya kira sudah banyak yang memang seperti ini kita ini. Menjauhi keramaian bersifat sia-sia. Kalau keramaian seperti ini di kelas ya kita lakukan, tapi kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, teman sekalian, entah bagaimana ya, memang ini sifat yang selalu melekat ya dengan penduduk rohani. Jadi pastilah dia akan menghindari keramaian yang sia-sia ya. Menghindari gibah dan debat secara lahir. Maka nanti kedepannya
semua poin-poin ini akan menjadi guidance dasar buat kita semua. Yang berikutnya batin. Nih, bersih dari ujub dan riya. Kalaupun kita menonjolkan sesuatu, ada kepentingannya, ada manfaatnya, ada tujuannya. Kalau kita menonjolkan sesuatu, selalu ada 3 hal. Ada kepentingannya, tujuannya, dan sebagainya. Bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang berikutnya, hatinya selalu merasa diawasi. Aduh, ini penting banget. Hati kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau teman-teman dan kita semua sudah dapat ini, Masya Allah, luar biasa teman-teman saya. Mari kita sama-sama meraih ini ya. Hatinya selalu diawasi oleh Allah, harus selalu diawasi. Kalau orang sudah begini, pasti komunikasi itu sama Allah. Baik ucapan yang keluar, ya Allah ini gimana, ya Allah saya berpasrah kepada Allah. Apapun, pokoknya kita akan berusaha sebaik mungkin karena selalu diawasi oleh Allah ya. Nah, ini dia merasa cukup dengan Allah saja sudahlah. Begitu. Ini berat memang, tapi kita harus mampu melakukannya. Merasa cukup dengan Allah saja sudah. Contoh. Tadi Mas Jidan lapor ke saya, Kang, waduh, ini handphone saya syuting jatuh nih. Ya saya tegur juga tim salah satu anak saya. Lain kali hati-hati, lain kali harus berpikir sebelum melakukan kesalahan. Tapi setelah itu ya sudah. Karena lapor, coba berapa perbaikannya Mas Jidan? 7 juta perbaikan. Tapi saya biasa aja. Tanya Mas Jidan, apa saya marah enggak kan? Udah, perbaiki aja. Uangnya dari mana Kang? Dari mana Allah aja. Itu ya, merasa cukup dengan Allah. Udahlah kepada Allah saja semuanya. Ya teman-teman pun nanti begitu ya. Yakin saja. Aduh Kang ini gimana kita? Makin banyak makannya bagaimana? Udah, jangan gelisah. Kalau sudah masuk, merasa cukup Allah semuanya. Dah. Ya, Mas Pandi siap ya? Di sana kan bisnis, sini makannya gimana? Enggak usah tanya. Udah, Allah saja lah. Merasa cukup ada Allah. Baik ya. Memang harus begitu penduduk rohani. Dan ini nanti, tenang, sabar, penuh kasih. Saya akan jelaskan ya. Penuh kasih sabar itu bukan berarti membiarkan kesalahan terus. Jangan sampai salah ya pemahamannya. Tenang itu bukan berarti diam. Tenang bisa tegas. Seseorang bisa tegas, tapi tenang. Tegas untuk memberikan shock terapi. Tegas untuk memberikan peringatan supaya orang mau menenang. Jadi tenang itu bukan diam, bukan keliru. Memang diam bagian dari tenang, tapi tenang bukan diam. Jangan dibalik-balik. Tenang bukan diam. Diam bagian dari tenang memang, tapi tidak harus diam. Boleh marah kepada istri, boleh marah kepada sesama, boleh. Kalau itu kesalahan berulang dan membahayakan, keras tegas. Saya kepada istri kadang-kadang keras. Kenapa? Kesalahannya berulang-ulang, diingatkan masih juga, tegas, keras. Kadang-kadang harus dengan tekanan pembicaraan. Baik ya. Jadi sabar juga demikian. Sabar itu ketika menghadapi masalah, menghadapi kesalahan orang lain, masih memberikan kesempatan. Nah itu sabar. Sabar bukan membiarkan salah. Sabar itu
kita terus memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Itu sabar. Tapi juga bukan berarti membiarkan, ya. Penuh kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Kadang-kadang ini disalahpahami, waduh ini penuh kasih ke anak-anak masih motor, padahal masih SMP. Karena kita kasih sayang kepada anak katanya, ya. Padahal itu sebaliknya, sebetulnya itu bukan kasih, tapi menjerumuskan anak. Nah, saya kira itulah dikaitkan dengan batin. Kita akan dalami semua ini semua, ya, kaitan dengan batin ini, dan harus menjadi rohnya kita semua di sini, lahir dan batin. Baik, bab akhir adab penduduk rohani. Nah, ini resumenya nih, saya sampaikan. Ini terakhir, ya, pas. Adab penduduk rohani adalah mahkota dan kehidupan rohani itu sendiri. Jadi bagi kita adab itu nanti mahkota, bukan pelengkap, tapi mahkota. Tinggi adab itu. Kemarin Ustaz Abu Kasa, imam siapa yang 20 tahun belajar adab tuh? Saja, Ustaz. Ya. Imam siapa? 20 tahun ya belajar adab, ya. Baru belajar ilmu gitu. Ya begitu ya, Ustaz. Tuh. Belajar adab 20 tahun. Kalau kita belajar adab 20 tahun, keburu sebutnya Mas Rempak. Ya. Maka adab itu menjadi bukan hanya sekedar alat pintu masuk, tapi harus menjadi mahkota, ya, bagi kita. Contoh, ada tamu kita, bapak-bapak, bawa ransel. Pak, biasa nggak apa-apa, itu adab. Saya mengagumi adab-adab biasanya orang-orang pondok pesantren. Luar biasa adab. Walaupun kadang-kadang berlebihan. Kita jangan sampai ada nilai berlebihan, ya. Dan harus tinggi makomnya. Apa? Halus dan dalam adabnya. Wah, halus dan dalam adabnya. Ini sesuatu yang indah nampaknya, sesuatu yang apa ya? Ya, luar biasa lah, ya. Tapi ini tingkat-tingkat akhir nanti. Ya. Kalau teman-teman sudah mulai step-step yang kemarin pertama dilakukan, maka insya Allah akan meraih makom tertinggi. Bahkan kita dicuri oleh orang lain, silahkan, saya ikhlaskan. Mungkin saya memang ada kekeliruan. Mungkin saya dulu lalai membayar zakat. Nah itu halus dan ada. Sudah, karena Allah semua. Bahkan ketika lalat hinggap di makanan kita, sudah halus, ya, sudah biarkan makan dulu. Setelah itu baru usir, bukan disemprot, dibunuh. Jadi halus dan dalam adabnya. Kepada binatang sudah beradab. Nah kemarin nih teman-teman yang membiarkan binatang mati, ya, adabnya waduh, masih jauh, ya. Membiarkan mati, membiarkan sakit, itu adab kurang, ya. Nah, radar kewaspadaannya tinggi. Tuh, makom.
Walaupun yang bersangkutan dia tenang, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Radarnya tuh tinggi sekali. Kalau radar tinggi, orang tidak akan pernah gelisah. Radarnya tinggi, orang tidak pernah melihat bahwa dia ada rasa takut. Dan terlihat curiga, padahal sesungguhnya dia yang menguasai medan. Contoh, ketika ada rombongan dulu ya kan intelijensi, intel, untuk tabayun kepada kita. Kalau kita sudah radarnya tinggi, kita tidak usah gelisah, tidak seperti cacing kepanasan, grogi, biasa saja, tapi sesungguhnya pikiran kita sudah kemana-mana. Ya. Ini harus seperti apa? Sikap seperti apa? Langkahnya nanti seperti apa? Kita siap-siap seperti apa sebenarnya? Itu radarnya tinggi. Tapi orang tidak tahu. Baik, saya mau tanya, radar itu kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan. Orang radar itu di udara, cuman alat di bawahnya yang kelihatan. Itu kan alat hanya pemicu. Tapi radar sebenarnya tidak kelihatan. Nah, kalau bisa kita begitu ya. Sebetulnya masuk itu kaya raya, kalau merah, tapi Masya Allah, radarnya tinggi. Orang tidak tahu bahwa ternyata masuk itu kalau merah. Kenapa? Sederhana, santun, mau makan bersama, ya. Ini radar kewaspadaan terhadap apapun tinggi. Tidak mau masuk kepada ria. Radarnya tinggi kewaspadaan. Waduh, saya nih kalau ini ria nih. Baik, itu nanti sudah harus makom tinggi. Kita harus punya prinsip nih. Tanpa adab, ilmu dan ibadah, maka terputus dari keberkahannya. Nah, maka ini poin bukan terakhir ya. Terakhir, seluruh perjalanan menuju Allah untuk menjadi penghuni rohani itu yang paling utama adalah adab. Merupakan pakaian utama. Jadi bukan hanya mahkota, tapi pakaian kita adab. Ya, baik. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai adab tuh ya, hati-hati nih. Adab itu kadang-kadang beda tipis dengan syirik. Sekarang ini banyak orang berperilaku syirik ke atas nama adab. Mencium kaki ibu, adab, tapi syirik jatuhnya. Ya. Kemudian berlebihan kepada guru kita sampai sama dengan ruku, adab memang, tapi itu syirik. Nah, di kita nanti akan dijelaskan mana yang adab sesuai kehendak Allah, mana yang terprosok menjadi syirik. Jadi adab harus jadi mahkota kita, adab harus jadi pakaian kita. Sehingga apa? Sehingga orang melihat kita indah, bercahaya, badannya bercahaya. Kenapa? Karena di kepala kita ada adab, di tubuh kita dibungkus dengan adab. Itulah nanti akan menimbulkan cahaya. Maka dalam mimpi, teman-teman sekalian, ujungnya ini, makanya saya kaitkan dengan mimpi semua, dengan dalil-dalil hajat. Dia dalam mimpi, ketika makomnya tinggi, selalu melihat ada cahaya. Betul tidak? Melihat Nabi gimana? Percaya. Nah, itu dia. Ya. Oke. Melihat para nabi percaya dalam mimpi. Ternyata beberapa tokoh pun begitu, percaya. Ya. Ada semacam yang percayalah. Kemudian pakaiannya pun percaya. Kenapa? Ternyata mahkota dan pakaiannya dengan adab. Baik, saya kira itu terakhir
kisi-kisi yang akan kita bahas. Mulai besok kita akan satu persatu bahas. Dari mulai dalilnya, hujahnya, mimpinya, sebagainya. Sehingga teman-teman mulai ikhlas. Tidak doktrin, paham. Dari paham, meluncurlah ikhlas. Itu penting. Jadi kalau dogma tuh pokoknya ikutin, nggak usah ngerti lah, itu dogma. Dan itu rapuh. Tapi kalau kita dari pemahaman yang mendalam, maka insya Allah timbul keyakinan kuat, timbul keikhlasan, dan timbul untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya kira demikian, Bapak sekalian. Ya. Kalau boleh menambahkan pada poin kedua yang tahapan-tahapan yang ke atas, Ya, yang mana? tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Kalau boleh ditambahkan Di atas. Di atas. Ya, yang poin kedua yang tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Tahapan tempuh. Nah. Oh, paling atas kemarin ya? Oh, kemarin. Iya, ya, kemarin. Oke. Kalau- Ini. Kalau boleh ditambahkan istiqomah. Oh, istiqomah. Boleh. Baik. Ujlah sudah, tobat kita sudah, zuhud, sabar, tawakal, Istiqomah terakhir lah. ridho. Istiqomah. Oke, kalau tawakal dengan istiqomah beda ya? Beda ya? Baik. Kalau istiqomah konsisten. Oke, baik. Sedikit aman. Baik, betul. Di bawah apa gimana? Ini kayaknya di atas ya, di atas. Karena kalau sudah lenyap ego tuh setelah ridho ya. Betul. Enggak, kalau di bawahnya puncaknya nih. Ini sudah Di atasnya itu berarti di atas menjadi Setelah mahabbah Ustaz. istiqomah. Setelah tawakal, setelah ridho ya. Habisnya mahabbah yang terakhir. Oke, baik. Apa tadi? Istiqomah. Oh, kurang S. ya, ya. Iya, betul. Memang apapun betul harus ada istiqomah ya. Baik. Cukup. Ini waktunya sudah lebih dari jamnya. Nanti kalau ada perbaikan nanti dengan saya. Baik, rekan sekalian, ini yang akan kita terapkan dan kita akan jalankan sehari-hari. Kerangka ini menjadi guidance selamanya bagi kita. Makanya penting. Ini menjadi kerangka guidance bagi kita untuk berjuang sampai titik nanti terakhir. Bahkan ketika di medan perang kita menebas pedang, ada pintu kemenangan. Bismillah untuk Allah. Just gitu, bukan karena nafsu. Kalau perlu sampai senyum. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.